Jadi Syekh atau Syekh Ali Jabir ini orang Arab tapi rasa Indonesia. Kepada Fadilatul Syekh Ali Jabir, falyatafaddal mashkur. Saya kaget, saya sendiri aja tidak punya foto di usia bayi saya, tapi subhanallah mereka menyimpan foto-foto lama. Dan ternyata beliau mencerita, ternyata kaki ibu saya, ayah ibu saya, dua-duanya kelahiran Lombok. Kemudian kaki ibu saya dibunuh sama penjajah Belanda. Sebelum dia memperjuangkan melawan penjajah bersama orang Sasak di Lombok, dia menikah sama orang Bumi Ayu. Bawa istrinya dari Bumi Ayu pindah ke Lombok. Kemudian terus memperjuangkan bersama orang Lombok melawan penjajah sampai dia dibunuh dan punya makam besar di Ampana. Ketika beliau wafat, anaknya, ayah ibu saya pindah ke Arab, hijrah ke Arab, nikah di Arab, dapatlah ibu saya. Ibu saya nikah di Arab, dapatlah saya. Dan saya kembali ke Indonesia, nikah di Indonesia, dapat juga semua tiga putra saya, tiga-tiganya lahir di Indonesia. Jadi Syekh atau Syekh Ali Jabir ini orang Arab tapi rasa Indonesia. Mohon maaf Syekh, ada cerita para jamaah. Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki itu bercerita, menulis sebuah tulisan. Suatu ketika Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki, itu ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang luar biasa di Mekah, itu sowan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian disambut oleh Rasulullah. Syekh Muhammad bercerita, aku melihat di belakang Rasulullah ada orang banyak sedang berkumpul membaca sholawat. Syekh Muhammad kemudian bertanya, manhum ya Rasulullah, itu siapa ya Rasulullah? Orang yang di belakang panjenengan bersama dengan Rasulullah, di belakang Rasulullah. Rasulullah menjawab, Rasulullah menjawab, itu orang Indonesia yang mencintai aku, kata Rasulullah. Allahu Akbar. Syekh Muhammad kemudian keluar dari makam Rasulullah, kemudian bertindak, inni uhibbu Indonesia, saya cinta Indonesia. Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Ternyata beliau juga kakek-kakeknya beliau lahiran Lombok, Nusa Tenggara Barat. Masya Allah, Arab rasa Indonesia. Fantasi. Makanya saya bangga sekali bisa berada di tengah Indonesia, di tanah air kita. Bahkan saya terkejut ketika saya juga ke rumah sakit periksa darah, dokternya pun kaget, subhanallah darahnya merah putih. Jadi saya tidak pernah merasa diri asing, tidak pernah merasa diri orang Arab atau lahir di Madinah. Saya tidak pernah merasa diri bangga. Saya merasa diri sama dengan masyarakat Indonesia. Saya tidak merasa berbeda di antara saya dan bapak-bapak, ibu-ibu jemaah sekalian. Karena saya meyakini yang mulia di sisi Allah bukan keturunannya siapa, bukan asal usulnya apa, tetapi inna akramakum indallahi atqakum. Dan beliau ini Ahlussunnah wal Jamaah, senang tahlil, sholawatan. Alhamdulillah. Betul ya Syekh? Betul. Karena ada yang memberikan masukan, kok mengganti Syekh Ali Jabir itu Wahabi. Ada yang ngomong begitu. Subhanallah, ada cerita kalau soal Wahabi. Wah ini nggak selesai nih. Nggak mau terus apa? Oh Akbar. Saya pengalaman karena saya memang lahir besar di kota Madinah. Semua pelajaran kami di sekolah, mulai dari SD, SMP, SMA, itu sesuai dengan mazhab dan akidah yang berlaku di sana. Mazhab Hambali dan akidah Wahabi. Itu mati semua pelajaran. Tidak ada perbedaan sekolah. Tidak ada sekolah istilahnya sekolah Sufi, tidak ada sekolah apa, tidak ada di sana. Cuma satu sekolah. Tapi kalau dalam kehidupan rumah kami, karena berasal dari ayah kami kan keturunan Hadramaut. Jadi kebiasaan kami di rumah itu bermazhab Syafi'i.
Tetapi karena kita terbiasa sudah menjadi lingkungan seperti salat kita tidak pernah ada kunut di subuh, apa biasa-biasalah gitu. Tetapi alhamdulillah sering saya menghadiri semenjak saya di kelas SMP, SMA, saya rutin dan jaga menghadiri majlis maulid bersama para habaib-habaib di kota Madinah, walaupun di sana tidak diizinkan secara terbuka. Memang tempatnya tertutup. Saya termasuk menghadiri majlis Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki. Ketika saya setiap ke Makkah, saya bertemu dengan Habib Al-Walid Sayyid Ahmad Alwi Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Saya sering dan beliau sambut. Bahkan ketika Habib Ali Al-Jifri datang ke Indonesia, begitu melihat saya dan dia, "Oh bin Ali Jabir, ahlan wa sahlan bi ahli Al-Quran." Dia menyambut saya dengan masrah, sampai para habaib yang ada di sekitar Habib Al-Jifri kaget. Karena dia bilang, saya kenal baik dengan keluarga Ali Jabir, adalah banyak di dalam keluarga bin Ali Jabir ini adalah penghafal Al-Quran. Ketika saya datang di Indonesia, pertama saya bertemu lingkungan yang saya ada dengan itu, kalau istilahnya salafi, kalau ya, saya orangnya netral. Saya tidak suka menyesatkan dan tidak suka mencari masalah sama orang. Saya orangnya netral dan fokus saya belajar Al-Quran. Banyak orang alhamdulillah bisa hafal Al-Quran dengan saya ketika saya berada di beberapa daerah. Begitu selesai, saya pindah ke Jakarta, bertemu dengan habaib, saya merasa merindukan suasana Madinah. Saya diundang oleh Majlis Rasulullah, saya diundang oleh Nurul Mustafa, saya diundang oleh Habib Jinda, saya berhadiri. Habib Umar bin Hafiz setiap datang bertemu dan kita bertemu dengan beliau. Alhamdulillah mereka kenal baik. Bahkan saya pernah isi rutin berapa bulan sekian cukup lama di Majlis Kuitang bersama Habib Abdurrahman Allah Irham. Ternyata saya membawakan satu kasidah yang dituliskan oleh Al-Habib Muhammad Ali Al-Hibsi. Kasidah ini isinya adalah memuji saya punya kakek yang meninggal di Hadramaut. Tapi anehnya Habib Muhammad bin Ali Al-Hibsi tidak pernah bertemu kakek saya, kepala suku kita di Hadramaut, tidak pernah bertemu. Tapi ku bisa nuliskan kasidah untuk memuji atau memuji kedermawanannya, kepahlawanannya, keberaniannya ketika menghadapi penjajah Inggris di Hadramaut. Sampai ketika itu saya tunjukkan ke Habib Abdurrahman Allah yarham, nangis. Dia bilang, baru kali ini saya tahu abah anak bikin kasidah untuk menyebutkan kaki kita yang ada di Hadramaut. Singkat cerita, ketika saya pindah dan sudah bertemu dengan lingkungan yang saya merindukan di kota Madinah, saya sudah biasa ikut maulid, ikut mana-mana. Mulai teman-teman yang saya kenal pertama kali Wahabi atau Salafi di salah satu daerah yang mereka dulu belajar Al-Quran, ketika saya pulang lagi ke sana tidak mau disambut sama mereka. Bahkan mereka ini menganggap saya sesat. Tapi anehnya Pak Kiai, di sisi lain ada sebagian dari NU juga menganggap saya sesat. Jadi saya bingung Pak. Ya sudah nasib saya. Jadi orang NU, ulama NU menganggap beliau ini salafi Wahabi, orang Wahabi tidak ngakoni menganggap beliau ini orang Ahlussunnah wal Jamaah. Di sana tidak diakui, di sini tidak diakui, ya ini nasibnya. Tapi beliau diakui oleh Quran. Sudah selesai. Quran selesai. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua. Maaf saya punya bahan. Saya ingin Pak saya juga menjadi salah satu peserta program 1 juta hafid. Amin, amin. InsyaAllah kami siapkan Untuk saya, rumah saya siap jadi rumah Quran. Amin, amin. InsyaAllah kami siap, insyaAllah. Sangat mudah untuk menghafal, membaca. InsyaAllah kami memberi materi dan metode, insyaAllah sangat mudah kita bisa hafal. Tapi jemaah sekalian, pesan terakhir saya, Bapak Ibu kita di Indonesia, saya jujur saja melihat betul luar biasa perbedaan Indonesia dengan kita di Arab. Oleh karena itu jangan mau disamakan budaya. Kita harus fahami. Contoh, saya belajar di Indonesia.
Saya belajar ucapan yang lebih santun, lebih halus ketika saya pergi di Indonesia daripada bahasa yang kasar atau nada yang tinggi. Kalau kita di Arab, ucapin Assalamualaikum aja agak tinggi nada suara. Bahkan kalau ada dua orang lagi ngobrol, orang jauh-jauh fikir lagi berantem. Padahal mereka lagi ngobrol biasa. Kenapa? Karena nada suara mereka besar, tinggi. Assalamualaikum. Jadi orang, apa ini? Makanya ketika saya diwawancari, orang berkata, kira-kira Syekh dapat belajar apa di Indonesia? Saya bilang dapat satu. Kalau saya di Arab bilang Assalamualaikum, pas saya di Indonesia Assalamualaikum. Langsung yang jawab mengatakan so sweet. Oleh karena itu jemaah sekalian, saya harap di mana saya masuk ke masjid-masjid, saya punya kebiasaan suka nanya. Saya orangnya netral, menghormati semua, menghormati Ahlus Sunnah wal Jamaah, apalagi saya sebagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika saya masuk masjid, tapi saya tidak pernah memaksa pendapatku harus diikuti. Masuk masjid, saya tanya tadi, ini masjid gimana? Jahar bismillah? Tidak, jahar bismillah. Biasa kalau salat subuh kunut, saya kunut. Oh, masjid kami tidak biasa kunut, saya tidak kunut. Maksud saya tidak mau meributkan masalah perbedaan furu'iyah. Diminta jadi zikir jama'i habis salat, saya pimpin zikir jama'i. Saya hadiri tahlilan, saya hadiri yasiran, saya hadiri kita bersama-sama berzikir, saya hadiri ketika kita memakamkan para ulama kita, para guru kita. Kenapa kita mau meributkan masalah? Kenapa orang-orang hanya mencari Anda berhak menyampaikan pendapatmu, tapi Anda tidak berhak menyesatkan orang lain? Itu menurut Imam Syafi'i. Saya sendiri baca, ra'yi sawabun yahtamilul khata' wa ra'yu ghairi khata'un yahtamilus sawab. Pendapatku benar, bisa jadi salah. Pendapat orang lain salah, bisa jadi benar. Makanya saya tidak suka dengan aliran yang suka menyesatkan. Kerjaannya cuma menyesatkan. Ini bid'ah, itu semua jadi bid'ah. Terus yang benar apa? Yang benar yang bagaimana? Coba mengatakan neraka, tahlilan neraka, sholawatan neraka, semua masuk neraka sih. Jadi yang merasa dia masuk surga sendirian. Pertanyaannya, kok tidak takut? Surga itu wajannatin arduhas samawatu, luas surga itu seluas langit dan bumi.